Hey semuanya, selamat datang kembali di Aku Masih Pemuya. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang apa itu Figma, terus keunggulan-keunggulan apa aja yang ada di Figma, sama perbandingan Figma dengan platform-platform lainnya. Dan kali ini, di video ini kita bakal ngebahas Figma lebih dalam, yaitu tentang apa aja sih tools-tools yang ada di Figma yang biasa kita gunakan untuk ngebuat desain. Oke, langsung aja. Seperti yang bisa kita lihat teman-teman, ini gue sudah masuk di tampilan Figma saat kita membuat desain file baru. Di sini bisa kita lihat kita mulai dari yang bagian atas dulu. Nah, kalau kita lihat di bagian atas ini adalah toolbar. Toolbar ini berisi berbagai alat dan opsi yang kita gunakan untuk ngebuat, ngedit, sama ngelola elemen-elemen desain. Terus selain itu juga di toolbar ini ada icon-icon dan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mendesain. Dan selain itu, toolbar ini berisi icon dan alat yang memungkinkan kita untuk mengakses fungsi dan perintah utama. Nah, langsung aja nih kalau kita lihat dari yang sebelah kiri atas ini, di sini ada main menu. Seperti aplikasi pada umumnya, di sini ada main menu yang bisa kita lihat ada file, edit, view. Nah, terus mungkin kalau teman-teman ingat di beberapa aplikasi itu di main menunya ada menu save. Tapi kenapa di sini nggak ada? Karena di Figma ini kita seperti yang udah kita bahas sebelumnya, Figma ini berbasis cloud dan dia otomatis ke save ke cloud saat kita membuat desain di dalam project ini. Nah, lalu berikutnya di sini ada Move Tools, terus di sini ada Region Tools, sini ada Shape Tools, di sini ada Creation Tools, ada Text, ada Resources, ada Hand Tool, ada Comment. Nanti di sini kita bakal ngejelasin juga. Lalu berikutnya di sampingnya lagi, atau kita bisa bilang di tengah, di sini ada Untitled. Untitled ini adalah judul dari project yang bakal kita buat. Untitled ini ya default dari Figma-nya ya. Dan kita di sini bisa ngeganti judul project kita sesuai dengan project yang pengen kita buat. Semisal di sini, tinggal diklik 2 kali, oke. Langsung bisa kita rename Figma Tools. Nah, dan otomatis nama dari projectnya ini langsung berubah menjadi Figma Tools. Lalu kalau kita ke samping lagi, kita lihat di sini ada multiplayer tools. Nah, multiplayer tools ini di sini nanti kita bisa ngelihat nih siapa aja orang-orang yang sedang mengakses atau tim kita yang sedang mengakses file Figma ini. Lalu di sampingnya lagi di sini ada share. Di sini kita bisa nge-share file project yang sedang kita buat saat ini. Lalu di sampingnya lagi di sini ada developer mode. Lalu ada library, ada present, sama sini scale ya. Di sini bisa ngatur zoom in zoom out yang ada di kanvas ini. Lalu yang di tengah ini, ya ini adalah kanvas area. Kanvas area ini tempat dimana nanti desain-desain kita itu bakal kita kerjakan. Seperti namanya lah ya, dia sebagai kanvas gitu. Lanjut kita ke sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri ini, jadi ini sidebar kiri. Di sidebar kiri ini ada search, yang dimana ini bisa kita gunain untuk melihat proyek-proyek yang udah kita buat, atau kita juga di sini bisa ngelihat siapa sih orang yang ada di project ini. Di sini kita bisa nanti nge-search di sini. Lalu di sampingnya di sini ada layers. Layers ini biasanya berisi daftar semua elemen sama proyek yang kita buat. Nanti dia dalam bentuk lapisan-lapisan. Terus di sini juga di layer ini kita bisa ngelola lapisan-lapisan tadi. Terus kita juga bisa ngatur hierarkinya, serta kita bisa ngubah nama mereka. Lalu di sampingnya lagi di sini ada aset. Nah, aset ini itu biasanya nanti berisi berbagai elemen desain yang bisa kita gunakan kembali. Kayak misalkan simbol, gaya teks, warna, dan lain-lain. Jadi di aset ini juga memudahkan kita untuk menambahkan elemen-elemen ke dalam desain kita. Nah, kalau kita lihat di sini asetnya sebenarnya udah ada isi, tapi ini bawaan dari Figma-nya. Jadi ini aset-aset basicnya ya. Kalau kita lihat di sini ada page, set, UI component. Nah, jadi kira-kira seperti inilah aset. Jadi aset ini bisa kita gunakan untuk desain. Misalkan kita tarik, nah
langsung kepake dia di sini. Inilah yang dinamakan dipakai berulang kali tadi. Tapi karena ini bawaan Figma, nanti kita juga bakal ngebuat aset yang milik kita sendiri, dan gimana cara menggunakannya, gimana cara ngebuatnya. Oke, berikutnya di samping lagi di sini ada page. Nah, page ini adalah halaman yang dimana tempat layer-layer dari project kita. Semisal di sini kita mau dalam satu project ini mau membuat beberapa desain, yang dimana desainnya itu berbeda fungsi. Bisa di sini kita menambahkan page yang lain. Misalkan di sini kita tambahkan page 2. Nah, nanti ini disesuaikan aja sama teman-teman. Misalkan page 1 ini isinya mau tentang apa, terus page 2 ini nanti isinya mau tentang desain apa, itu terserah teman-teman. Jadi page ini nanti yang bakal ngebantu kita buat ngebedain desain-desain yang berbeda gitu loh. Jadi nggak menumpuk-numpuk dalam satu page. Lalu kalau kita geser ke sebelah kanan, di sini ada sidebar kanan, di sini ada desain sama prototype. Nah, di desain ini itu nanti berisi pengaturan desain khusus yang berlaku untuk seluruh proyek atau frame yang kita pilih. Jadi kita di sini bisa ngatur gaya tipografi, warna, sama efek bayang-bayangan pada desain kita nanti di sini. Lalu di sampingnya lagi ada prototype. Nah, prototype ini tempat untuk mengatur pengalaman pengguna interaktif dalam desain. Jadi nanti kita dapat menambahkan tautan antar frame dan ngebuat animasinya di sini. Oke, mungkin itu udah mencakup sih beberapa tools yang biasa kita gunain. Dan kita langsung aja ke contoh. Semisal di sini kita mau membuat sebuah desain. Kita langsung aja pergi ke di toolbar tadi, bagian atas di sini ada region tool. Nah, di region tool nih kalau kita klik, nah muncul nih. Di sini ada frame. Dan bisa kalian lihat juga di sebelah kanan ini, di sini ada shortcut yang bakal ngebudahin kita untuk mempercepat pekerjaan kita gitu loh. Jadi tanpa harus kita ke icon-icon ini lagi gitu. Jadi langsung aja kita klik frame ya. Nah, kalau udah kita klik, kita lihat di sini di sidebar sebelah kanan ini bakal muncul nih frame-frame-nya. Jenis frame-nya apa aja yang mau kita pilih. Ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri tergantung kebutuhan teman-teman ya. Di sini karena kita hanya sebagai contoh, kita ambil aja salah satu. Di sini gue bakal milih desktop. Nah, langsung muncul, langsung dia masuk ke dalam kanvas areanya ini. Dan frame tadi yang udah kita pilih atau yang kita buat, dia bakal masuk menjadi sebuah layer. Nah, di sini kita lihat ada desktop 1. Oke, di sini kita bisa melihat masih kosongan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat saat udah ada layer atau desain di dalam kanvas ini, kita bisa lihat di bagian desain. Ini bisa juga kita sebut sebagai inspektor ya. Jadi di sini kita bisa mengubah serta ngatur properti dan atribut dari objek yang kita pilih di kanvas. Kalau tadi kosongan kayak gini, buat dia munculin inspektornya tadi, tinggal kita klik. Nah, dia bakal muncul nih. Nah, di sini tuh kita bisa ngedit properti nih, kayak warna, font, ukuran, posisi, efek, pengaturan grid, dan banyak lagi. Jadi di panel ini nanti kita bisa melakukan semuanya untuk mengatur properti dan atribut dari objek yang kita pilih nih di kanvas. Oke, kalau udah ada layar kosong kayak gini, terus semisal kita tambahkan sebuah desain, kita buatlah sebuah desain. Contoh di sini gue ngambil dari Shape Tools, kita ambillah misalkan di sini ada persegi, sebuah persegi. Lalu di sini kita tambahin lagi ada sebuah segitiga, lalu ada lingkaran. Oke, nggak lingkaran banget. Nah, persegi, segitiga, dan lingkaran ini kita taruh di atas atau di dalam frame yang kita buat tadi. Yang di sini namanya masih desktop 1 ya. Nah, kalau dia posisinya seperti ini, maka ketiga objek ini akan masuk ke dalam layernya desktop. Ya, jadi dia bakal masuk ke dalam layer desktop. Terus kalau kita keluarin, semisal nih si persegi gue keluarin. Nah, persegi ini dia bakal ngebuat layer sendiri. Dia layer untuk diri dia sendiri. Gitu. Terus bisa juga kita nggak perlu narik ini keluar.
kita bisa tinggal drag objeknya. Seperti ini. Kalau kita lihat kayak gini, objeknya ini masih di dalam desktop. Tapi kalau kita lihat dari sisi layer, si lingkaran ini dia udah menjadi layer sendiri. Udah bukan bagian dari desktop satu tadi atau frame yang kita buat. Nah, terus kita di sini mau ngubah misalkan warna dari objek-objek ini. Misalkan di sini lingkaran mau gue buat warna merah misalkan. Terus di sini segitiganya warna putih. Jangan, nggak kelihatan. Segitiganya warna hijau. Lalu perseginya di sini warna biru. Nah, kita lihat di sini. Lihat ya teman-teman ya. Nah, kita gabungin kan misalnya. Misalkan ini kita balikin lagi ke desktop. Oke. Nah, di sini kita miliki 3 objek. Nah, 3 objek ini mereka berdempetan nih. Kalau kita lihat kan si segitiga di belakang, si kotak atau persegi ini di tengah, dan lingkaran yang paling depan. Nah, terus gimana caranya kalau misalkan kita pengen naruh si segitiga ini jadi yang paling depan? Ya gampang aja, kita tinggal drag si segitiga yang ada di layer itu di atasnya kedua objek yang lainnya, di atas kedua objek yang lainnya. Jadi seperti ini. Nah, maka segitiga bakal jadi yang paling depan. Inilah yang tadi kita sebut sebagai hierarki. Kita bisa ngatur hierarkinya. Terus kita juga bisa nge-rename. Di sini kita rename nih. Misalkan nih segitiganya jangan poligon. Maunya Indonesia banget jadi segitiga. Nah, gitu. Terus lingkarannya juga kita ganti jadi lingkaran. Typo, sorry. Lalu perseginya kita ganti jadi persegi. Oke. Nah, inilah tadi teman-teman ya. Sudah jadi nih. Ada 3 objek di dalam satu frame. Lalu gimana misalkan kita itu pengen ngebuat desain lain tapi nggak berhubungan dengan ini. Ini tadi kita bisa buat desain lagi di page 2. Nah, di page 2 ini masih kosong, jadi ya istilahnya kayak beda halaman gitu loh. Beda halaman, kita bisa nambahin frame lagi yang baru di sini. Nah, terus di sini kita buat desktop. Nah, ini kita bisa milih di sini kita bisa buat desain lagi yang baru di page 2. Sesuai terserah kalian mau buat desain apa. Terus nanti page-nya juga bisa kita ganti. Kalian tinggal klik 2 kali aja atau bisa klik kanan, bisa rename page. Di sini bisa kita ganti. Ini page 1. Nggak usah diganti, udah page 1. Gitu aja sih teman-teman. Terus kalau mau kita lihat lagi di sini, misalkan ini kan dari tadi kita ngejelasin sidebar sebelah kiri. Terus kita mau lebih memperdalam sidebar yang di sebelah kanan. Kita klik nih salah satu objeknya. Misalkan kita mau ngubah si kotak. Nah, di sini kalian bisa nge-explore banyak. Kayak misalkan di sini gue pengen ngubah cornernya nih, sudut-sudut yang ada di kotak ini jadi agak lengkung misalkan. Jadi 10 mungkin. Kalau kita lihat kotak ini sudutnya udah nggak tajam kayak awal lagi, karena di sini udah kita ubah radiusnya. Kita juga bisa ngerotasi si objek ini jadi muter-muter. Nah, bisa lewat kanvas langsung atau bisa diatur di sini. Misalkan kita pengen lebih spesifik 180 derajat, nggak ada bedanya karena sama 45 misalkan. Jadi berubah. Di sini kita juga bisa ngatur si layernya ini. Misal jadi 50. Nah, opacity-nya jadi 50. Terus kita bisa ganti warnanya lagi nanti di sini. Sama kayak tadi. Gitu teman-teman.
Terus kalau kita mau nambahin teks, gimana caranya? Di sini kita bisa tinggal klik teks. Nah, ketik di sini teksnya apa misalkan. Kita gedein dulu ya. Di sini misalkan teksnya kita buat 36. Teks. Nah, jadi sebuah teks. Terus kalau kita mau gedein, gak bisa kita narik kayak gini doang, karena ini hitungannya sebagai area objek. Terus kalau kita mau gedein ya kita gedeinnya dari sebelah sini. Nah, udah kita gedein. Oke. Nah, tadi kenapa dia kok teksnya ke bawah? Nah, perlu lihat nih teman-teman nih. Di sini kita bisa ngeliat nih mau kayak gimana bentuknya. Kalau misalkan dia mau otomatis ke samping, teman-teman bisa milih auto width. Jadi dia bakal menyesuaikan teksnya itu panjangnya seberapa ke samping. Terus kalau teman-teman mau ngebuat sesuai, misalkan teksnya itu panjang, dia mau ngebuat paragraf, nanti di sini ada auto height. Dia bakal ngebuat paragraf. Dan kalau di sini ada fix size. Fix size ini teksnya nanti diisi menyesuaikan dengan box nih, box teks yang kita atur di sini. Nah, kalau nanti teksnya panjang, teksnya itu bakal ngikutin boxnya ini, gitu. Oke. Oke teman-teman. Jadi inilah sekilas penjelasan singkat dari gue tentang tools-tools yang ada di Figma. Toolsnya nggak terlalu banyak, tapi teman-teman nanti bisa nge-explore sendiri. Mungkin ada beberapa tools yang belum sempat gue jelasin, tapi itu tadi adalah beberapa tools yang basic yang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah desain. Oke, itu aja. Semoga kalian jadi lebih semangat buat nyobain Figma atau ngedesain-desain di Figma. Karena gue harap nih makin banyak orang-orang, terutama anak-anak muda ini, yang sebenarnya dia tuh ada potensi besar dalam dirinya untuk menjadi seorang desainer. Jadi kalian bisa coba menggunakan Figma ini sebagai tools awal kalian atau starter buat memulai desain. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan update terseru lainnya tentang desain. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Seperti biasa, hayu ngedesain. Walau aku masih pemuda, pelan-pelan jadi jago.